Oke, sebelum kita mulai, Ini. sebentar ini kok, iya. Boleh minta tolong Ibu Sinaga untuk memimpin doa pembuka? Di mana Bu Sinaga kok nggak ada tiba-tiba? Hilang, putus kali. Apa aku yang putus? Oh ada Bu Kalau kamu Sinaga, nggak putus, ada. Ya, Ya, boleh minta tolong untuk memimpin doa pembuka. boleh Bu. Silahkan. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Romo. Sebelum kita mulai acara kampus kita, terlebih dulu kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pertemuan KKS kami siang hari ini. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar perantaraan Romo kami, Romo Ari Setiawan PR, membawa kami semakin dekat kepadamu lewat bacaan Yeremia 20 ayat 7 sampai 9, 11 sampai 12. Semakin kami memahami dan semakin kami mengenal akan Engkau, Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Sinaga. Sama-sama Bu. Oke, baik. Tema hari ini, siang ini, selalu menarik ya temanya ya. Merasa seperti Tuhan menipu saya. Apakah pernah kita merasa Tuhan menipu kita? Nah, nanti kita ini ya, kita akan bahas. Kita akan mengambil dari bacaan kitab suci yang tadi Bu Sinaga sudah ini ya, sudah sampaikan. Sebelum kita mendengarkan pencerahan dari Romo, mungkin Risa ada sedikit menyampaikan kenapa ada tema ini, apa yang membuat kita ingin membahas tema ini. Silahkan Risa. Oke, ibu-ibu yang terkasih, Pak Markus, ada Ricky juga ya. Kenapa saya ambil temanya agak-agak mengerikan ya? Sebenarnya itu kata halusnya itu dibujuk. Seperti kata Yeremia, Engkau memujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Kau terlalu kuat untuk mendudukan aku. Ini sebenarnya yang kita ambil bahwa terkadang kita suka ada di tempat yang sebenarnya kita tidak suka. Jangan dimasukkan, jangan dikeluarkan ya. Sorry. Sebenarnya kita tidak suka, tetapi itu yang terjadi pada dasarnya. Jadi kita minta tolong Romo Ari untuk menjelaskan apakah bacaan ini bisa membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih baik, iman kita juga semakin bertambah, sehingga kita bisa paling enggak Tuhan bisa tersenyum melihat kita bahwa ya aku berhasil memujuk Engkau. Itu Romo. Oke, makasih Risa. Jadi ini mengenai bujukan nih ya, rupanya ya awalnya. Kata-katanya mengerikan ya, sebenarnya orang ya masa sih Tuhan nipu gue gitu. Oke. Romo Ari, apa kabar Romo? Baik-baik, Ya, luar cek biasa. sekalian. Luar biasa. Romo, sebelum kita masuk, boleh tolong di-refresh nih ingatan kita. Mungkin kita lupa. Romo itu siapa sih? Dari mana? Sekarang tugas di mana? Silahkan Romo perkenalkan diri, kemudian langsung saja masuk ke pembahasan. Terima kasih Bu Risa dan Bu Rita yang telah membawa saya ke tempat istimewa ini gitu ya. Kenapa istimewa? Ya tidak banyak orang yang mau meluangkan waktu berguru kepada kitab suci
Dan saya suka tadi dengan doa yang dibawakan oleh Ibu Sinaga, supaya kita semakin mengenal Kristus. Itu kuncinya. Membaca kitab suci itu untuk apa? Bukan hanya sekedar untuk berpengetahuan, menjadi profesor kitab suci, tidak cukup. Membaca kitab suci sebenarnya semakin membaca, kita mesti harus semakin mengenal siapa Yesus bagi saya. Kalau kita sudah mengenal Yesus menjadi seperti apa Yesus itu, lalu kita akan menjadi in persona Christi, menjadi Kristus yang lain, yang bagi orang lain sekarang di zaman ini. Nah, itu yang saya suka, ya, itu pertama. Yang kedua, siapa saya? Ya, saya Romo, tentu saja ya. Saya Romo, saya lahir di Yogyakarta, berapa berarti? 76. 46 tahun yang lalu. Lalu saya tabisan tahun 2005 di Purwokerto. Tugas pertama saya di seminari, tahun rohani 6 tahun. Lalu 4 tahun saya di Manila. Tahun 2015 saya pulang, kembali ke Kuskupan, lalu mengelola perguruan tinggi sampai sekarang. Jadi saya Romo yang tidak laku tugas di paroki. Saya tidak pernah tugas di paroki sama sekali. Nah, sekarang ini saya ada di Jakarta ngapain? Ya, tentu bukan hanya untuk jalan-jalan, ya jalan-jalan itu hiburan saja. Tugas utama saya sekarang saya sedang menyelesaikan tugas studi S3 saya di BINUS, mengambil Doctoral Research Management. Benar yang dikatakan Bu Risa, sebelum COVID saya tinggal di Kosambi 2 tahun. Dari 2019 itu. Lalu COVID saya pulang, saya kuliahnya online dari Purwokerto. Nah, sekarang COVID sudah mulai mereda, kampus sudah mulai dibuka, maka saya harus ke Jakarta lagi. Nah, di Kosambi sudah ada Romo yang sepuh dari Bali, maka supaya saya bisa konsentrasi, saya tinggal di Uniu sekarang untuk menyelesaikan studi saya. Dan mohon doa dari ibu-ibu semua yang suci-suci ini, yang baik-baik ini, supaya studi saya segera selesai. Amin. Amin. Ya, itu sekelumit perkenalan saya. Terima kasih Romo. Saya Ari, gitu ya, Ari Setiawan. Temannya Romo Su. Kalau yang di sini yang terkenal kan Romo Su ya. Oh iya, Romo Andreas. Andreas Sulardi. Saya tinggal di kampus Sri Andreasu. Pernah ya? Sudah pernah kayaknya ya. Penulis Ya. buku. Ya, Apa? pernah. Romo Sulardi ini. Iya, ada buku yang beliau tulis. Lucu-lucu bukunya. Ya. Beliau ini murid saya, Romo Su itu. Waktu di Mertoyudan. Oh gitu. Masih sekolah juga kan sekarang Masih sekolah di UI, ambil hukum. Iya. S2 ya Pak? Dia S1. S2. 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 Baik, itu perkenalan singkat saya supaya tidak terlalu lama membahas diri saya, gitu ya. Saya akan langsung berbicara kurang lebih ya 20 menit saja. Dan saya lebih senang kalau kita diskusi. Kalau boleh minta izin, nanti saya jam 3 boleh meninggalkan ya. Boleh. Karena saya harus ada sosialisasi dengan dikti. Boleh ya, kalau nanti masih ada lagi silahkan diundang saya ngomong lagi gitu ya. Jadi cuman 45 menit nih sekarang Romo. Ya, saya jam 3 mohon izin atau nanti ya mundur sedikit tidak apa-apa, saya rekam dulu nanti sosialisasinya. Oke. Oh, online juga mau. Online, Zoom yang lain soalnya. Oke, silakan Mo. Oke, baik. Kita baca dulu teksnya yuk. Yuk, kita baca dulu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, apakah membawa kitab suci atau boleh saya tampilkan di sini? Tampilkan aja Riri yang baca, Riri mau biar cepat Oke, saya tampilkan, nanti minta tolong Bu Riri ya. cari. Bu Riri membacakan ya. Nah, Boleh Romo. teksnya sudah saya siapkan di sini. Oke. Agak kecil tapi kelihatan semoga. Kelihatan enggak, Bu? Kelihatan. Kelihatan ya? Tapi Kelihatan. Itu tapi itu memang garisnya itu ya, menabrak garis saya ya. turunkan dulu ya, saya turunkan. Ya. Takutnya saya nggak baca, saya pikir dihapus. Ya, oke, mau. Ya. Oke. Sudah kelihatan nggak? Kelihatan jelas. Sudah. Oke, sip. Iya, sip. tinggal di fullkan ya Mo, tolong. Di full screen.
Bentar. Tutup ini. Iya. Yes. Mari kita dengarkan dan kita resapkan yang tadi dikatakan oleh Bu Risa, bagaimana panggilan Yeremia yang khas ini sebenarnya kayak apa sih gitu ya. Iya. Judulnya sih keluh kesah Yeremia gitu ya. Tapi Keluh- apakah itu betul keluh kesah ya atau ini sebuah pujian? Nah, ini dua hal yang berbeda. Tapi dalam teks ini mau menggambarkan dua hal ini sekaligus. Silakan Bu. Oke, Dewi. baik, ya. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Baik, Ibu Bapak, kalau membaca sekilas tadi atau mendengar yang dibacakan oleh Bu Riri tadi ya, orang langsung akan berkesan bahwa teks atau perikop ini adalah perikop bagaimana seseorang yang dalam keadaan terdesak atau orang yang merasa menderita, lalu dia seolah-olah mau menyampaikan sebuah protes gitu ya. Kok begini sih aku gitu ya. Atau mungkin ketika yang disampaikan itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, kok janjinya tidak terpenuhi sih gitu ya. Nah, itu yang spontan muncul. Kekecewaan, lalu kegundahan hati, rasa perasaan tidak merasa menemukan yang dicari. Ya. Sekilas orang akan berhenti di situ. Tapi ini menarik sekali. Teks ini sangat menarik bagi saya. Kalau kita cermati ya, yang bocor boleh di mute dulu. Nah, kalau kita cermati ya, teks ini sebenarnya teks sebuah pujian. Ya, pujian kenapa? Ya, mari kita lihat. Saya mau menampilkan dulu sebuah video, boleh ya? Boleh. Tapi sebenarnya pujian, kepujian. Pujian. Ya, sebentar ya. Saya tampilkan dulu. Menarik sekali video ini dan nanti kita refleksikan ya teks perikop tadi itu dari
video ini. Mana? Ya, gimana? Mana videonya? Sebentar. Inilah kita cekkan kalau nggak muncul-muncul. Saya share lewat sini. Share. Oke ya, kita lihat bersama. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो। ईट 5 स्टार, डू नथिंग। Dapat pesannya? Ih, serem banget Romo. Ya, kita ulangi sebentar ya. Kita ulangi satu kali lagi. Coba dicermati. Kira-kira pesannya apa? Ini sangat menarik dan sangat kontekstual dengan perikop kita. Saya beri ilustrasi. Jadi seorang ibu yang tongkatnya jatuh, dia minta tolong kepada बेटा anak muda ini untuk mengambilkan मेरी tongkat. छड़ी उठा Dia दोगे? mengatakan iya जी माँ जी। थैंक यू। dan dia mengucapkan terima kasih. Tapi tidak berbuat apa-apa. Lalu tiba-tiba karena dia kesel kan, sudah minta tolong, didiamin, dia dengan kekesalannya dia ambil. Apa yang terjadi? Ketika dalam kekesalannya dia mengambil tongkatnya sendiri, itu dia diselamatkan. Dan dia Thank you, mengucapkan Beta. terima kasih kepada अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो। ini ईट 5 स्टार, डू नथिंग। Tuhan tidak pernah, tidak selalu mengirim orang baik. Tuhan tidak selalu memberikan pengalaman enak, bahkan kekecewaan, kejengkelan, ya, situasi yang mungkin tidak ideal bagi kita. Ibu tadi, yang tua tadi, idealnya kan ditolong oleh orang muda. Ya, kita membutuhkan itu, tetapi tidak terjadi pertolongan itu. Dan ada kalanya Tuhan justru mengirim orang-orang yang menjengkelkan kita. Minta ini, didiamkan saja, berharap ini tidak datang-datang. Tapi itulah kenapa kita harus bersyukur dalam segala hal. Nah, videonya selesai di sini. Ya, videonya selesai di situ. Ada komentar dulu dari video ini? Silakan kalau ada. Rencana Tuhan selalu indah dan tepat pada waktunya. Rencana Tuhan selalu tepat dan indah pada waktunya. Oke, itu soal rencana, ya. Oke, baik sekali. Ibu siapa tadi? Bu Ina, Bu Franky. Bu Franky. Terima kasih Bu Franky. Luar biasa. Sama-sama Romo Ari. Ada yang lain yang mau berkomentar tentang video tadi? Karena anak muda itu tidak Apa yang mau menarik? menolong, akhirnya butuh selamat. Kalau seandainya ditolong, mungkin ibu itu malah kena runtuhan itu ya. Betul sekali. Bu Naryo, luar biasa. Hanya karena orang muda itu tidak menolong ibu itu justru diselamatkan. Iya. Ya kita nggak tahu peristiwanya, tiba-tiba apa yang jatuh tadi apa ya, piano ya? Tembok apa sih? Bukan piano kayaknya ya. Ya. Oh, gitu. Kaca jendela ya. Ya pokoknya itu, dan itu pasti akan melukai bahkan membunuh ibu itu, Iya. ya kan? Bayangkan saja. Tapi kenapa ibu itu dalam detik, hitungan detik loh tadi itu loh, Iya. Iya. dia berani melawan kejengkelannya dan dia mengambil sendiri itu, dan tatkala dia menoleh ke samping, apa Wow. yang terjadi? Gempa bumi. Itu letak bagaimana kematiannya itu terhindar. Hanya karena tidak adanya pertolongan dari
orang percaya. Anak itu. Ya. Nah, dalam kerangka ini, yuk kita renungkan perikop kita. Ya, dalam kerangka ini kita mau merenungkan teks kita ini. Ya. Bapak Ibu, teks yang berkaitan dengan Yeremia ini, di sana sebenarnya mau ditunjukkan beberapa hal yang sangat bagus. Saya memberikan judulnya adalah begini, ya, bahwa Bu Risa dan teman-teman di sini memilih judul yang luar biasa juga, Tuhan menipu saya kah? Gitu ya. Apakah Tuhan pernah menipu saya? Saya kok tidak meyakini itu, gitu ya. Maka judulnya saya geser sedikit, ya. Judulnya adalah Allah sumber pertolongan sejati. Allah sumber pertolongan sejati. Dari mana judul itu saya ambil? Teks Yeremia pertama kali berbicara mengenai penunjukan Yeremia, membujuk Yeremia. Dia dibujuk. Supaya apa? Supaya dia mau menjadi tangan perpanjangan Yahweh. Ya. Tentu kalau dibujuk itu kan sebenarnya tidak mau dia, toh. Tidak mau, tapi diayu-ayu terus gitu loh. Karena saking kuatnya bujukan itu, ya, sampai akhirnya Yeremia itu menyerah. Ya sudah, gitu ya. Dari ayat 9 dikatakan, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Panggilan untuk mewartakan firman itu ditolak sekarang itu. Kenapa? Karena Yeremia merasa bahwa bujukan itu, rayuan itu bukan untuk membawa kegembiraan bagi dia, tapi kelaliman, aniaya, ketidaknyamanan hidup, pencemoohan sepanjang hari dia dapatkan. Inikah yang dijanjikan oleh Yahweh? Inikah yang ditawarkan oleh Tuhan kepada saya? Untuk saya menderita seperti ini, ya kan? Sampai titik ini. Jadi teks ini dibagi dalam 2 babak, Bapak Ibu. Ya. Babak pertama adalah ayat 7 sampai dengan ayat 9. 9. Ayat 10 sampai ayat 10. Oh, sorry, 9 betul, 9. 7 sampai 9, lalu 10 sampai 12. Ya. 7 sampai 9 itu isinya adalah semua keluh kesah, kegundahan hati, rasa protes dari Yeremia. Dan 10 itu dia sudah mulai merefleksi peristiwa itu. Saya gambarkan cerita ini seperti ketika kita menulis cerita. Ya. Cerita saya waktu itu kecelakaan misalnya, ya. Kecelakaan di sini. Oh, luar biasa, saya jengkel sekali kepada orang itu yang menabrak saya. Lalu polisinya juga malah minta uang. Tapi akhirnya saya ditolong orang lain. Dan saya dibawa ke rumah sakit. Dan akhirnya dokter yang merawat saya sungguh amat baik. Saya diselamatkan Tuhan melalui para dokter itu. Bapak Ibu, cerita ini ditulis kira-kira ketika orang sudah merasa tenang atau pada waktu dia mengalami kecelakaan. Udah tenang. Ketika sudah tenang, betul sekali. Orang tidak mungkin menulis keluar idenya kalau dia tidak dalam keadaan tenang. Ya. Berarti orang itu sudah mampu melihat dari jarak tertentu peristiwa itu, mengambil maknanya, mengambil pesannya, itu yang penting. Ya. Dan teks Yeremia ini juga mau mengatakan hal yang sama. Tulisan Yeremia itu bicara soal refleksi dia tentang bagaimana kegundahan hati, tetapi tidak berhenti pada babak pertama saja. Tulisan itu harus dikaitkan dengan babak berikutnya. Babak berikutnya apa sih? Ya kan? Babak berikutnya adalah bagaimana
dia mampu menemukan Allah yang berkarya di dalam setiap kegundahan hatinya. Ya. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Ya. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh. Orang-orang yang meneriaki aku, mencela, mencemooh aku. Sekarang lawannya bukan aku saja, tetapi Tuhan yang bersama aku. Ya. Jadi cerita ini, Bapak Ibu, ini bukan sebuah cerita yang berhenti pada babak pertama saja, tetapi harus dilengkapi dengan babak yang kedua. Dan cerita ini persis mau mengatakan bukan soal tipu daya, bukan soal bagaimana Yeremia itu protes kepada Tuhan. Tapi teks ini adalah teks bagaimana dia mengungkapkan kekagumannya kepada Allah yang telah memilihnya. Ya. Bahkan di bagian terakhir itu menjadi sangat tegas lagi. Ya Tuhan Allah semesta alam, yang menguji orang benar, lihat, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkara. Luar biasa itu. Hanya orang beriman, hanya orang yang percaya mampu merenungkan, merefleksi dan menulis itu menjadi sebuah pesan. Bahkan di bagian ayat berikutnya, ayat 13 kalau kita lanjutkan ya, dikatakan, bernyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Ya, itu satu runtutan loh ya. Ya, satu runtutan itu dari Yeremia 27 sampai 13. Nah, dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi Allah, Yeremia itu sering menghadapi kesulitan dan penderitaan. Tetapi hebatnya seorang Yeremia ini, yang perlu kita pelajari adalah kesetiaannya. Ia menyampaikan nubuat bagi bangsanya, orang-orang Israel. Orang-orang menertawakan, mengolok-oloknya. Lalu Yeremia mengakui hal itu dan berkata, aku telah menjadikan tertawaan sepanjang hari. Gitu kan? Semua orang mengolok-olok aku. Dan Yeremia bahkan disiksa, ditawan. Seperti pencuri. Kadang-kadang Yeremia berpikir bahwa dia tidak sanggup lagi bertahan untuk panggilan menjadi pewarta. Orang-orang yang melawannya terlalu berani dan kuat. Dan dia mengeluh, menumpahkan perasaannya itu kepada Tuhan. Keadaan pahit membuat Yeremia meragukan panggilannya. Apakah hidup menjadi seorang pewarta? Kayak gini, tidur sendirian, masak sendirian, nggak enak dimakan sendirian, habis itu masih dicela pekerjaannya. Dan ending dari semua keluh kesah itu apa? Ia menuduh Tuhan memaksanya masuk dalam situasi seperti itu. Ya, kalau bahasanya Bu Risa dan teman-teman yang ada di sini dalam topik kita mungkin Tuhan menipu. Ya. Tuhan menipu. Kalau bahasanya Yeremia mungkin ia menuduh bahwa Tuhan memaksa dia, membujuk-bujuk dia, memasukkan dalam situasi yang tidak nyaman itu. Dan ia telah melakukan tugasnya namun ditentang oleh banyak orang. Ngapain sih saya gini? Gitu. Dan Yeremia ingin supaya ia hidup damai dan tenang. Itu cita-citanya. Damai, tenang, tidak usah ada masalah. Gitu ya. Dan dia berpikir untuk meninggalkan tugasnya itu. Dia pergi ke suatu tempat yang aman. Ya, gambarannya itu di ayat 9. Tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan. Yeremia berkata, apabila aku tidak mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman-Nya demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala. Terkurung
dalam tulang-tulangku. Di ayat 9 dikatakan begitu. Dia pengen meninggalkan, tetapi di hatinya itu seperti ada yang hilang. Gitu loh. Di dasar lubuk hatinya itu seperti ada yang kurang ketika dia meninggalkan itu. Hatinya tidak tenang. Dan Yeremia malah tertekan itu. Tertekan dua arah, jelas. Dari arah keluar ada yang mengancam dia, dari arah dalam dia juga tidak mungkin meninggalkan itu. Dilema. Ya. Dilema. Satu sisi Tuhan mengendaki dia bernubuat, tapi sisi lain orang-orang melawan dia. Dia berada di tengah-tengah itu. Nah, bagaimana akhirnya Yeremia itu menghadapi tantangan itu? Ini yang harus kita pelajari bersama. Dia memusatkan pikiran dia kepada Tuhan. Saya ulangi. Dalam situasi berat hidup, dalam situasi keguncangan, dalam situasi tekanan, kita bisa belajar dari Yeremia. Memusatkan pikiran kepada Tuhan. Dia berani menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kembali mengingat perjanjiannya. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini bukan proyek pribadinya. Tetapi ini adalah utusan dari Allah. Melalui dia. Dia hanya perpanjangan Tuhan. Bosnya itu bukan dia. Bosnya itu Tuhan Allah. Maka kalau dia mengalami kesulitan, dia kembali kepada Allah. Dan dia menemukan apa coba? Dia akhirnya berkata, tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku, dia tersandung jatuh. Nah, ini sudah mulai pada babak yang kedua. Nah, seperti Yeremia, kita selaku orang Katolik ya, orang yang percaya kepada Yesus, saya senang dengan doanya tadi, bagaimana kita mau mengenal Kristus dan semakin dekat dengan Tuhan itu, ya, kita diajak, dipanggil oleh Tuhan, juga seperti Yeremia. Dalam hal ini, bahwa mungkin kita sering ditolak, sering diledek, gitu ya, sering diolok-olok, gitu ya. Orang Katolik Tuhan Allahnya 3, gitu ya. Ya enggak apa-apa, yo ben, ya. Malah akeh, gitu ya. Atau AJN apalah ya. Atau yang membuat kita merasa, ya kalau dalam komunitas ini mungkin kita nyaman ya. Semuanya orang-orang yang sama. Tapi saya itu punya mahasiswa di Unsud yang satu fakultas itu dia sendiri yang Katolik, coba. Yang Kristen lumayan banyak. Dan dia digosoki terus loh. Ayo pindah Kristen aja. Ngapain kamu orang Katolik? Dan dijauhi oleh teman-teman, bayangkan. Tapi dia bertahan itu. Saya mengatakan, kalau kamu mau curhat, silakan curhat. Ya, saya siap mendengarkan. Nah, Yeremia pada akhirnya berkata, menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Ya, pujilah Tuhan. Itulah seruan yang tepat di tengah-tengah kesulitan kita. Ini dua hal yang sangat kontradiktif ya, yang sangat berlawanan ya. Di saat-saat kita kesulitan, menderita, kok suruh memuji Tuhan itu gimana gitu ya. Saat kita sedang sakit kok memuji Tuhan, ya. Ini kan kadang-kadang tidak masuk logika gitu ya. Tapi itu yang diajarkan. Ya, pujilah Tuhan sebab Dia itu tidak pernah meninggalkan kita. Hanya orang-orang yang hidupnya lerem, hanya orang-orang yang hidupnya sudah beres dengan dirinya sendiri, dia mampu mencapai titik itu. Ya, dia mampu memuji Tuhan dalam situasi kesulitan sekalipun. Yang lain mungkin ya, yang keluar spontan adalah protes sana sini, bahkan bisa jadi menyalahkan Tuhan. Ya itu boleh-boleh saja di babak pertama, tapi babak kedua jangan lupa gitu loh. Babak kedua jangan lupa. Maka sekali lagi, apakah Tuhan menipu kita? Tidak sama sekali. Karena Tuhan itu, bagi saya pribadi, saya renungkan, dia tidak pernah mendua, Bapak Ibu. Mendua itu artinya apa? Kalau Tuhan itu kan kita percaya sebagai yang maha baik, gitu ya.
Mosok maha baik sekaligus maha kejam, maha penipu, kan nggak ada itu. Es itu dingin atau panas? Es itu ya dingin, mosok dingin sekaligus panas, nggak bisa toh. Nggak bisa dia itu mengingkari dirinya sendiri yang baik itu. Kalau dia baik ya baik semua. Ya, dia selalu akan baik. Hanya kita manusia yang kadang-kadang tidak mampu menangkap kebaikan itu. Tidak mampu membuka setiap celah di mana kita sebenarnya ditunjukkan untuk menemukan kebaikan Allah. Itu Bapak Ibu yang saya renungkan, saya tarik kesimpulannya sampai pada titik pesan-pesan apa yang bisa kita pelajari menjadi bagian yang saya tuliskan dalam renungan saya juga itu. Kalau saya sekarang sedang studi ini penderitaannya apa sih ya? Ya penderitaannya ya kalau teman-teman saya di paroki habis misa ya boleh dolan kemana-mana gitu ya. Kalau saya ya harus studi, ujian gitu ya. Itu bagian yang harus saya terima. Teman-teman yang tugas di paroki, kok saya nggak pernah tugas paroki, itu bagian yang harus saya terima. Apakah menderita? Mungkin, ya. Tapi it's okay. Ya Tuhan memilih saya di jalan ini. Kalau Bapak Ibu itu juga punya jalan sendiri, ya nggak harus dibandingkan dengan orang lain. Tuhan mempunyai jalan sendiri untuk membawa Bapak Ibu itu di jalan itu. Disitulah Tuhan mengendaki supaya Bapak Ibu juga menjadi pewarta sabda dan pewarta iman. Begitu, Bu Riri. Terima kasih. Terima kasih Romo Ari sudah memberikan pesannya ya. Mutiara berharga dari perikop Yeremia 20. Men-sharingkan perenungannya. Baik, silahkan ada yang mau bertanya karena ini waktunya tidak terlalu lama, jadi langsung saja ada yang mau bertanya atau sharing. Atau Risa mungkin mau menanggapi apa yang Romo Ayo, Bu Risa. sampaikan. Boleh. Dulu kasihan, kita tutup, aku nutupin. Oke, yang lain dulu silahkan. Karena ini ada hubungannya dengan peran kita masing-masing rupanya ya Romo ya. Betul. Ya, nah mungkin pernah kita merasakan kok kayak gini, kenapa sih aku harus melakukan ini? Kenapa enggak yang sana aja? Kenapa Tuhan kok kayaknya enggak adil sih? Kenapa sih gitu? Mungkin kayak gitu boleh di-sharingkan, tapi pastinya kan ada kalau sharing itu yang tadi Romo bilang ada situasi tenangnya yang kita memang Tuhan tuh begini, ada kesimpulan. Jadi bukan untuk curhat aja di sini ya Romo ya, tapi ada ada kesimpulannya yang menguatkan iman kita. Silahkan. Silakan Bapak Ibu. Boleh juga malu. Yo. boleh Silakan juga dibuka menambah ya. sharingnya loh. Tidak harus bertanya atau berbagi pengalaman boleh. Silakan. Ya, berbagi. Atau melihat dari sisi lain, cara menafsir teks itu juga boleh. Sebenarnya firman ini nih ada hubungannya dengan firman tadi pagi. Oh iya, betul. Ya nggak? Dengar nggak? Ada yang misa tadi pagi atau online gitu? Ya. Saya akan coba ini aja ya. Habis pada diam semua, jadi daripada diam saya masuk aja ya. Gini, Silakan Bu. saya tuh berpikir ceritanya Jokowi. Aduh, tunggu ya. Tunggu nih Ibu sih. Sorry lagi KKS ya. Sorry. Ceritanya Jokowi. Pernah lihat nggak waktu nonton nggak Jokowi katakan di panggung sebutkan nama-nama ikan. Lalu dia bilang setelah mereka sebut ikan ini banyak ikan disebutin, ayo ikan apa satu-satu disebutin, semuanya kan dapat hadiah waktu itu, ingat nggak? Itu yang saya ambil adalah seperti ini. Dia bilang bahwa Indonesia itu sangat besar, berbagai-bagai budaya meskipun berbeda tapi kita sama. Seperti ikan-ikan yang disebut tadi berbeda-beda, kata Jokowi begitu kan. Nah, ini masuk ke dalam kita yang misa tadi pagi, ya kita semua juga sama. Ikan-ikan yang ada di dalam jaring yang sama. Walaupun berbeda-beda. Soal dipilih, itu akan dilakukan sang penangkap ikan. Kita berharap untuk dipilih. Bisa dilihat sendiri sekarang bahwa kita dipilih untuk mendengarkan firman Tuhan dari Romo Ari.
Itu semua dipilih. Dan saya memilih Romo Ari pun nggak asal siapa ya, siapa enggak. Saya lihat temanya, siapa yang kira-kira yang bisa masuk dengan ibu-ibu. Itu pun semuanya melalui pilihan, bukan asal aja. Kalau kita menganggap itu dipilih, ya. Tapi terkadang kita menolak panggilan Tuhan. Kita punya pilihan. Kita punya pilihan sendiri, tetapi itu hebatnya. Tuhan menghormati kehendak bebas kita. Meskipun, nah ini yang unik ya, meskipun Tuhan itu pasti akan terus mendorong kita ke jalan yang harusnya kita lalui. Ini yang saya lihat kaitannya dengan bacaan hari ini. Kita memang punya kehendak bebas. Kalau saya lihat nih perkaranya ini ya, saya lihat lagi merenung itu Riri banyak banget. Riri waktu itu beberapa kali ngeluh kepada saya, gue capek Riz, gue didonder, gue di ini, gue panjang dari A sampai Z. Sebenarnya gue mau ini gitu. Tapi tetap aja tuh dia masih tetap melayani, walaupun dia udah sakit hati, dia nangis segala macam. Ya pada finalnya nggak ada pilihan. Kalau kita mengimani itu, dengan tadi Romo punya video, itu dengan kata lain, duka cita pun harus kita menganggap itu adalah sesuatu yang indah, karena ada di jalurnya Tuhan. Kalau kita di luar jalur Tuhan, bukan, itu adalah penderitaan segala macam. Kayak yang video tadi, benar-benar kita lihat bagaimana itu Oma terbebas. Padahal dia kan tadi keselnya minta ampun ya, ini orang segala macam. Jadi kita lihat di situ bahwa apa yang kita rasakan tidak enak itu adalah bagian dari anugerah. Jangan kalau enak itu anugerah Tuhan, kalau tidak enak itu bukan anugerah Tuhan. Itu aja Romo. Mantap. Tuhan itu tidak pernah salah memilih. Kalau saya boleh menyimpulkan yang disampaikan Bu Risa. Tuhan tidak pernah salah memilih. Bahwa pilihan kita kadang-kadang menyusahkan kita, apakah itu salah? Tidak. Tidak. Maka kalau beberapa teman ya, Pak Sutri sedang ada cekcok, lalu dia mulai diem-dieman, dia lalu mulai WA saya, Romo apakah bisa ketemu? Dia ngapain? Dia, saya mau cerai. Langsung tak tertawakan saja. Cerai enak saja lu. Pilihan kok ya cerai, pilihan itu ya dihadapi kalau ada masalah. Kayaknya saya salah dipilihkan Tuhan loh dengan pasangan saya loh. Kok kamu bisa mengatakan itu menjustifikasi Tuhan yang salah? Kamu yang memilih, kalau Tuhan mengendaki itu dan kamu mengiyakan. Sekarang ya jangan hanya pilih yang senang, ya. Pilih itu ya semuanya. Nah ini loh, soal memilih pasangan, soal memilih pekerjaan, soal memilih hobi, ya. Mungkin hobi saya dengan Bu Risa atau Bu Riri berbeda-beda. Dan Tuhan membebaskan kita memilih loh ya. Tuhan membebaskan kita memilih. Tapi yang terpenting adalah begini. Apakah setiap pilihan saya itu membawa kepada kemuliaan Tuhan atau kemuliaanku? Kalau aku memilih ini untuk kesenanganku, hati-hati. Itu ada waktunya. Ya, ada waktunya. Ketika sudah tidak menyenangkan, pasti kita akan segera memilih yang lain. Karena dasar pilihannya adalah like or dislike, senang atau tidak senang. Tapi kalau dasar pilihannya adalah ini semakin memuliakan Tuhan atau tidak, kalau iya, walaupun saya menderita, saya akan berjuang untuk itu. Betul. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Bukan soal aku senang enggak dengan pilihanku ini. Melayani istriku, melayani suami itu bukan soal saya senang enggak dia. Tapi kemuliaan Tuhan apa yang saya perjuangkan dengan tetap mencintai istriku, tetap mencintai suamiku walaupun saya harus menderita. Ya, walaupun itu tidak mengenakkan saya. Dalam pilihan pekerjaan, saya menjadi pastor, apakah salah?
kok saya nggak jadi Romo paroki sih ya? Ada yang salah. Ya, dulu saya awal-awal mungkin protes ya. Pak teman-teman saya enak ya di paroki ya. Kesini-sini ya, oh Tuhan mempunyai cara lain menunjuk saya, memilih saya tidak di paroki. Ya sudah, saya terima dengan senang hati. Kurang lebih itu, Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau menanggapi, silakan. Terima kasih Romo. Jadi itu juga mengingatkan saya juga ya bahwa bukan perasaan kita yang terpenting, bukan keinginan kita yang terpenting. Karena kan kadang-kadang kita memilih memang, kalau memang bisa memilih yang lebih baik, kenapa enggak? Lebih baik apa? Lebih nyaman untuk saya gitu. Lebih kurang kerjaannya untuk saya. Saya lebih banyak me time gitu. Tadi yang Risa sempat bocorkan tadi itu awal-awal saya masuk ke dalam pelayanan, memang itu sangat bergumul pada saat itu. Jadi inginnya sih memilih untuk tetap bekerja aja gitu. Lebih pasti kalau bekerja. Kerja keras dibayar gitu ya. Kerja bagus dinaikin pangkat gitu ya. Kayaknya kok enak gitu. Tapi ternyata seperti yang tadi Yeremia itu Romo, ada sesuatu yang kok walaupun lebih besar ya gaji ya ada gitu pemasukan. Tapi kenapa ya ini yang kata Yeremia, tapi dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala gitu. Tapi Tuhan kalau aku memilih pelayanan ini capek banget, capek hati gitu ya. Banyak yang ngomongin misalnya gitu, banyak yang kan nggak mudah untuk menyenangkan semua orang. Nah, Yeremia juga mungkin tugasnya cukup berat, bukan memberikan kabar yang sukacita. Kamu akan berberkat, kamu akan beginilah begitu, enggak. Tapi ya itu kelaliman, aniaya. Maksudnya ya mungkin hal-hal yang tidak mengenakan orang mendengarnya. Ya mungkin saya juga saat itu banyak orang yang tidak suka saya karena saya melakukan sesuatu yang juga tidak mengenakan untuk mereka gitu. Tapi ya Romo membuat saya menggarisbawahi bahwa bukan perasaan kita yang perlu kita fokuskan, tetapi kepada Tuhan. Jadi disitulah sukacita itu ada. Dan sukacita kan lain dengan bahagia ya Mo ya. Jadi ya kebahagiaan dalam Tuhan itulah sukacita, pertolongan Tuhan. Begitu Romo, terima kasih itu dari saya. Coba yang lain, mungkin ada yang mau sharing mengenai yang mirip-mirip ada dalam video tadi. Ya, silakan. Ya, boleh. Ayo. Untung loh saya begini, padahal ini nggak enak loh. Ya. Tapi ternyata ini loh, nah boleh loh. Silakan, itu juga menguatkan kita mungkin. Ya. Silakan Ibu-ibu, ayo. Silakan langsung ngomong aja. Oh, Pak Markus ya. Pak Markus mungkin videonya ditutup supaya bisa lebih. Iya, biasanya susah. Silakan. Jadi selamat siang Romo Ari. Ini saya mau sharing untuk pengalaman saya Romo. Silakan Pak Markus dengan senang hati. Saya umur sekarang sudah 72 tahun. Yang kemarin sebelum pandemi itu ambisi saya besar, keinginan saya besar. Maunya kerja terus, mengumpulkan uang untuk keluarga segala macam. Kadang sampai meninggalkan gereja hari Minggu harusnya ke gereja. Saya karena terikat dengan lemburannya besar, kalau hari-hari besar gitu, saya tinggalkan, lebih baik kerja supaya dapat duit banyak. Namun kadang-kadang segalanya tuh nggak ada. Adanya kok saya dapat sekian, kok ya selalu habis. Dapat uang sekian selalu habis. Habisnya tuh kemana kok ya tidak tahu. Ya namanya pegawai kecil, ditarik sana, tarik ulur juga putus karetnya, nggak sampai juga nggak cukup. Nah, sekarang setelah pandemi selesai, saya malah Lebaran kurang 1 minggu tuh kena sakit vertigo yang mau stroke. Itu kata dokter saya tuh. Namun
bersyukur Tuhan itu tidak memberikan saya sampai stroke, ya stroke ringan, terus yang terserang mata sekarang ini. Saya kadang-kadang juga mengeluh, kenapa kok saya malah begini? Saya tiap hari sudah selama pandemi sampai sekarang ini dikirim sama Bu Reza untuk ikut Ekaristi pagi. Itu belum tahu rahasia Tuhan itu apa yang kemauannya, kehendaknya kepada saya. Tapi setelah itu, kalau saya pikir-pikir setelah tenang begini, anak saya yang dari Vietnam pernah datang kemari. Memang Bapak itu harus istirahat. Kita sekali-kali harus mendengarkan kemauan kehendak Tuhan. Nah ini, sekarang ini, toh juga tidak pernah sampai berkekurangan sekalipun saya sudah nggak kerja. Dibantu ada ya dari Bu Reza, ya dari anak-anak saya. Selama pandemi, orang lain mungkin banyak berkekurangan, tapi saya nggak pernah berkekurangan. Walaupun sudah nggak kerja dari 2017 sampai sekarang, toh juga belanja, tetap bisa belanja, mampu untuk membeli sesuatu apapun. Setelah tenang begini, saya baru merasa kalau Tuhan itu berkehendak yang baik pada saya, dan saya harus pasrah diri mendengarkan kehendak Tuhan sekarang ini, yaitu rasa syukur dan berterima kasih pada Tuhan. Terus tiap minggu juga walau ternyata saya masih mampu bisa ke gereja, dibantu dengan Hana atau putra Gunario untuk mendapatkan Grab, atau kadang-kadang nanti ketemu dengan keluarga Andreas yang bisa pulang sama-sama. Itu segalanya saya ini kan kehendak Tuhan lah. Saya hanya berpasrah diri. Apa yang mau engkau kehendaki pada saya? Sekarang saya ini memang orang lemah, orang berdosa, orang yang tidak mampu segala apa-apa, tapi masih bisa engkau pergunakan saya sebagai manusia yang wajar dan baik. Itu demikian Romo, sharing saya. Terima kasih. Kami mohon untuk diberikan penjelasan pada saya. Terima kasih Bu Riri, Bu Risa, terima kasih. Terima kasih Pak Markus. Iya, bagaimana Romo Ari mau menanggapi? Saya komentarnya pendek. Kepasrahan kepada Tuhan itu, dengar ya suara saya? Iya Romo, kepasrahan pada Tuhan. Ya. Kepasrahan kepada Tuhan itu bagian dari iman. Tapi beriman itu tidak hanya soal menyerah total dalam arti tidak berbuat apa-apa loh ya. Saya percaya, maka saya mengandalkan. Tapi lalu saya tidak diam saja, enggak. Saya mau ujian, saya percaya mengandalkan Tuhan membimbing saya. Kalau saya tidak belajar, besok pagi saya tidak bisa ujian. Ya. Maka kepasrahan itu berarti bahwa saya yakin dalam kesulitan saya itu tidak sendirian gitu loh. Masih ada banyak cara Tuhan memberikan pertolongannya melalui orang-orang di sekitar kita. Maka Pak Markus tadi juga menyampaikan hal yang sangat tepat. Kepercayaan sebagai bagian dari iman itu dicerminkan pada tindakan nyata untuk tetap ke gereja, membangun relasi dengan sesama, ya, berdoa kepada Tuhan, dan keyakinan itu mendorong untuk selalu berbuat baik. Nggak berhenti terus diam saja di rumah terus, ya bukan. Ya. Sekali lagi kepercayaan itu adalah bagian dari iman, dan iman bukan hanya soal berdoa saja, tapi juga harus melakukan kebaikan. Begitu Pak Markus dan Bu Riri, silakan kalau ada yang mau nanggapi lain. Kepasrahan yang aktif ya Mo ya. Betul. Betul. Tetap harus berusaha, tapi tetap pasrah akan pertolongan Tuhan. Baik, terima kasih. Sekarang ini sudah jam 3.01. Gimana? Tidak apa-apa Bu, lanjut aja. Bapak masih ada ya, silahkan. Silakan. Bu Christine, silahkan. Ya. Baik, terima kasih. Romo, Bu Risa, Mbak Riri, saya ingin bertanya sedikit. Ayat 12. Oke, boleh Ya dibacakan Bu? Tuhan semesta alam yang menguji orang benar
yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Saya di sini ingin bertanya ya Romo. Silakan. Yeremia dianggap orang yang benar, orang yang setia, yang taat kepada Tuhan, kehendak Tuhan. Ya. Bahkan akhirnya dia berserah diri kepada Tuhan. Kepadamulah kuserahkan perkaraku. Tapi di sini menurut saya Yeremia juga manusia biasa ya Romo. Jadi ada pergumulan batin juga begitu menurut saya. Manusia biasa yang mengalami pergumulan batin. Dia sudah taat, sudah kuat, berserah diri, tapi dia masih mengharapkan Tuhan membalas mereka yang jahat kepadanya. Begitu. Kan itu dendam ya Romo. Dendam itu ya dosa gitu. Apalagi kalau dia tidak seperti itu ya lebih bagus lagi. Tapi saya belajar memahami bahwa Yeremia juga manusia biasa yang bisa mengalami pergumulan batin. Bagaimana ya Romo? Terima kasih. Pola pikir zamannya Yeremia dengan pola pikir kita sekarang itu berbeda, Bu. Ya. Ya, itu satu catatannya. Ya. Dulu itu soal Allah kita lebih besar daripada Allah yang lain, atau bahkan bangsa besar, kita bangsa kecil menjadi ancaman. Orang percaya kalau dia menang perang itu dilindungi oleh Tuhan, misalnya begitu ya. Maka yang kalah itu berarti Allah dia itu kalah, gitu ya. Nah, pola pikir ini juga terbawa dalam penulisan teks kitab suci. Nah, kalau kita bandingkan ayat 12 soal bagaimana balas membalas, itu bukan soal saya benci pada dia yang mengolok-olok aku supaya dia juga dimusnahkan, mendapatkan penderitaan gitu ya. Tapi kita harus membawa teks ini dalam pola pikir zaman dulu. Bahwa zaman dulu itu ada banyak Allah gitu. Allah bangsa A, Allah bangsa B gitu ya. Kalau bangsa ini sama bangsa ini perang, kalau ini kalah maka Allah ini lebih kuat. Gitu. Jadi soal balas membalas itu bukan untuk mengajari kita supaya balas dendam. Ya. Tetapi ketika menang perang itu bagian dari cara kita memuji Allah. Oh, Allahku besar, Allahku menang gitu ya. Nah, ini pola mereka. Tapi kalau zaman sekarang tentu ya sudah perjanjian baru, Bu. Yang harus diikuti ya ajaran Yesus. Kalau engkau ditampar pipi kiri kanan dulu ya. Pipi kirimu berikanlah pipi kanan. Apakah dia balas dendam? Tidak. Ketika disalibkan Yesus ya bersama dengan para penjahat, Bapa ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Apakah Yesus balas dendam? Tidak. Ya. Jadi soal pola pikir mindset zaman dulu dengan yang sekarang itu berbeda. Kurang lebih begitu. Kristina Sumarni. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Terima kasih Romo. Iya, terima Ada kasih. pencerahan bagi saya. Jadi bukan dendamnya yang kita garis bawahi di sini, tapi bagaimana Yeremia menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Yeremia pasti tahu nih pembalasannya, pasti pembalasan dengan kasih. Saya pernah tuh Romo soalnya ditabrak itu mobil. Aduh, pengennya maki-maki, udahlah biarlah Tuhan yang membalas. Tapi juga berpikir, pasti Tuhan membalasnya dengan penuh berkat, dia diberkati, diselamati. Oke, jadi ya udahlah kasih ke Tuhan memang. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Christine.
Saya lupa kalau tadi itu perjanjian lama. Ya, Yeremia masuk ya. Itu perjanjian baru. Ya. Iya. Terima kasih. Oke, baik. Oke, ini sudah kasihan Romo nih udah 2 device kedengarannya nih. Sudah memakai 2 device. Jadi fokusnya mungkin harus terpisah. Mungkin Risa ada penutup atau kesimpulan atau gimana sebaiknya kita lanjutkan diskusi setelah Romo nanti memberi berkat atau gimana Risa? Kelanjutannya dibuka dulu mic-nya. Masih di mute Bu Risa. Ya. Oke, kita persilakan Romo ke Zoom dan next Zoom deh, biar lebih tenang ya. Nanti saya ngikut mendengarkan. Kalau misalnya saya disebut, saya akan masuk lagi. Jangan Romo. Jangan, bingung kita. Oh ya. Beri berkat dulu kali. Enggak. Oke, baik. Jadi Mohon maaf kita sekali ya. kita foto dan berkat dulu, nanti lanjut atau gimana Risa? Lanjut aja. Kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau ada yang mau keluar juga boleh. Oke, iya. Oke, Romo. Baik, jadi sebenarnya pesannya kita sudah tangkep ya. Kalau saya ya Romo, ada 3 fase itu ya, 3 yang proses ya Romo, yang kita perlu sadari bahwa kita tuh boleh berkeluh kesah, curhat dan segala macam itu. Tapi kita Tapi juga jangan harus berhenti di situ. Nah itu kan baru pertama. Kedua harus merefleksikan peristiwa itu dan harus menerima kemujuran juga kemalangan. Jangan maunya mujur terus gitu ya Bu ya. Ya. Karena kayak peristiwa tadi kan untuk keselamatan loh, kita nggak dibantu sama si orang muda itu, ternyata Tuhan mau menyelamatkan kita gitu contoh tadi ya. Yang ketiga akhirnya ya pengakuan iman kita kepada penyertaan Allah, penyelenggaraan ilahi. Ya itulah semoga proses yang kita terus lakukan dengan setia kata Romo. Oke Romo, baik, mohon doa dan berkat untuk kami semua. Baik. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita menyiapkan hati kita, bersyukur karena Tuhan telah menyapa kita pada siang hari, sore hari ini dengan sabdanya yang luar biasa. Melalui Yeremia, dia membuka hati kita untuk mampu melihat karya Allah di dalam setiap peristiwa hidup kita, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, kebaikan-Mu sungguh kami alami dalam kehidupan kami. Walaupun kadang kami tidak mampu melihatnya, karena rasa kemanusiaan kami yang menghalangi. Melalui sabda-Mu hari ini, Nabi Yeremia telah membuka mata hati dan iman kami untuk mampu melihat kebaikan-Mu dalam setiap peristiwa apapun dalam hidup kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang baik bagi kami, manusia ciptaan-Mu ini. Makanya Tuhan, mampukanlah kami menjalani setiap kehidupan kami, memanggul salib kami, memuji-Mu karena sukacita yang boleh kami alami dari-Mu. Terlebih biarkanlah diri kami ini tetap setia menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita bagi keluarga kami, bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan bagi mereka yang membenci, mereka yang menyakiti hati kami sekalipun. Mampukanlah kami untuk setia dalam hal itu ya Tuhan. Maka kami mohon berkat-Mu pada sore hari ini untuk kami semua, terutama bagi kami, mohon rahmat kesehatan, kegembiraan, dan juga kesetiaan. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Roh. Semoga turunlah berlimpah-limpah berkat Allah untuk kami semua yang percaya beriman kepada Tuhan. Mau belajar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dengan berkat-Mu yang melimpah. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Ari. Sehat selalu, sukses. Jangan keluar dulu Romo. Oke. Kita mau foto bersama.